المبين وشد اللسان وحد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من عظيم العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وآخرنا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدك وإليك يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم رفع علي فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. فإذا كانت ليلة القدر يأمر الله تعالى جبريل. Jadi tadi malam pembahasan kita tentang bahwasanya Allah setiap malam itu memerdekakan 1 juta orang yang berhak masuk neraka. Jadi Allah memerdekakan orang-orang yang telah ditentukan masuk surga setiap malam itu 1 juta orang. Jadi kalau malam terakhir itu maka 29, berarti 29 juta itu Allah bebaskan. Faidah kana Lailatul Qadri yaqulullah ta'ala Jibril. Maka jika malam Lailatul Qadar itu sudah datang atau pada malam Lailatul Qadar itu maka Allah memerintahkan malaikat Jibril. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Jadi malam ganjil dari 21, 23, 25, 27, 29. Jadi kalau kata Guru Hidayat itu jangan ditunggu tanggal 21 ke atas, tetapi jadikanlah setiap malam bulan Ramadan itu seperti malam turunnya Lailatul Qadar. Artinya apa? Tiap malam itu bersungguh-sungguh beribadah seakan-akan malam itu turun malam Lailatul Qadar. Maka kalau melakukan hal itu tiap malam, maka orang itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka tatkala datang malam Lailatul Qadar, Allah memerintahkan malaikat Jibril fayahbitu fi kabakabatin minal malaikati ilal ardi. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril dengan rombongan malaikat turun ke bumi. Jadi rombongan. Wa ma'ahu liwa'un akhbar. Jibril itu membawa bendera warna hijau. Jadi bendera warna hijau. Fayarkazahu ala dhahril ka'bati. Bendera itu kemudian oleh malaikat Jibril ditancapkan di tengah Ka'bah. Jadi bendera warna hijau. Walahu sittu mi'ati janahin minha janahani la yansyuruhuma illa fi lailatul qadri fayansyuruhuma tilkal laila fajawazanil masyriq wal maghrib. Maka bersama Jibril itu kemudian ada 700 sayap. Ada 700 sayap. Ada 700 sayap. Kemudian di antara 100 itu ada 2 sayap yang tidak apa ya? Tak berbeda. Apa jangan bahasanya? Tidak apa namanya? Tidak apa namanya? Kalau sayap itu tak kemudian apa yang mana? Warna biasanya yang biasa apa namanya? Hah? Ya. Kalau sayap kan begini kan tertutup. Kalau begini gimana? Mengepakkan sayap. Bukan mengepak ya berguling dari mengepak namanya. Bukan jadi apa namanya itu? Apa sih? Bahasanya tak berkibar. Udah tak tahu jak bahasa kaki kan? Dah jangan dulu baik. Tahu tak bahasa apa? Mulai bersuara apa namanya lembut? Jadi 700 sayap itu ada 2 sayap yang tidak terbuka begini, tidak terbuka kecuali malam Lailatul Qadar. Ini maksudnya. Jadi hanya di malam Lailatul Qadar 2 sayap itu ketika
Dibentangkan. Hah? Dibentangkan. Dibentangkan lalu ya. Kedua sayap itu tidak akan terbentang kecuali di mana Lailatul Qadar. Dan saat dibentangkan maka dua sayap itu melewati fajawazanil masyriq wal maghrib. Jadi melewati arah timur dan barat. Jadi sangat besar dan panjang. Fayab'asu Jibril dan malaikata bi hadhihi ummah. Kemudian malaikat Jibril mengutus para malaikat. Jadi Jibril nanti malam Lailatul Qadar membawa rombongan banyak sekali malaikat. Malaikat itu oleh Jibril disuruh untuk pergi kepada umat-umat baginda Rasul. Fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dzakirin. Tugas malaikat tadi yang disuruh oleh Jibril itu adalah memberikan salam kepada setiap orang yang berdiri, sholat dan berzikir. Jadi mengucapkan salam. Jadi kalau dalam tradisi wilayah, dalam ilmu tasawuf itu ada ulama-ulama yang mengatakan aku telah berjumpa, aku telah melihat malaikat Jibril. Jadi kalau bapak-bapak belum melihat malaikat, bagusnya jangan. Tapi malaikat itu kata Rasulullah disebutkan kalau dalam kitab Budhatul Hadis, malaikat itu bersorban. Jadi malaikat itu bersorban. Nanti kalau ketemu besok ada malaikat bersorban, tapi bukan yang bersorban itu malaikat, ya bukan. Jadi malaikat tadi yang disuruh oleh Jibril itu untuk pergi kepada umat baginda Rasul yang lagi sholat, kemudian lagi duduk, pokoknya malam itu jangan sampai tidur malam ganjil. Nah kata kiai itu usahakan kalaupun tak berzikir jangan menggibah orang. Jadi itu di mana malam-malam bulan Ramadan, lebih-lebih malam ganjil. Wa yusafihunahum wa yu'minuna ala du'aihim. Malaikat tadi oleh malaikat Jibril disebar, rombongan tadi disebar untuk mengucapkan salam kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian dia mensalami umat Nabi Muhammad. Jadi yang malam itu tidak tidur maka semuanya disalami. Kemudian wa yu'minuna ala du'aihim. Malaikat ini mengaminkan doa umat Nabi Muhammad. Maka banyak doa kalau malam Lailatul Qadar atau malam-malam Ramadan itu banyak berdoa. Kan punya kan ajian ya kan. Ilmu paling bagus kemarin menurut saya itu adalah ajian di Bintang Batang. Ada kan? Kalau malas nak berdoa ya Allah, aktif aja mohon padawan penyempurna ke bulan haji dan malam makin sesoleh-soleh. Aku itu amen. Itu senjata pamungkas. Mungkin senjata saya ada tahu saya doa ya Allah aktif lagi meminta anak pernikah. Ya Allah aktif minta kaki saya kan kesibu aktif nak kon cokok itu. Mungkin ya mengampung ke guna. Saya ingat dulu itu di musibah, tak mampu beli musibah. Jadi itu ya. Itu apa mengkas ya Allah akhirnya kan tadi penyokon orang-orang sesuatu di mana market. Jangan lupa langkah budi ngampung abah. Ya Allah, hambamu mohon kepadamu sebagaimana hambamu yang soleh-soleh malam ini memohon kepada Engkau. Artinya kalau 1 juta orang soleh memohon kepada Allah, maka engkau juga seperti itu. Wa yu'minuna ala du'aihim. Malaikat tadi oleh malaikat Jibril disuruh mengaminkan doa orang-orang muslim yang berdoa hatta yatlu'al fajr sampai terbit matahari, sampai terbit fajar. Jadi sampai fajar. Faidatul al-fajr nada Jibril alaihi salam. Maka saat fajar itu timbul maka malaikat Jibril kemudian memanggil ya maksyarul malaikat. Kata malaikat Jibril, wahai rombongan malaikat ar-rahil pergilah. Langsung maka kemudian boleh fayaquluna. Kemudian para malaikat itu berkata begini, ya Jibril, ma sana'allahu fi wa fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata para malaikat tadi setelah disuruh untuk pergi, mereka manggil kepada Jibril, wahai Jibril, apa yang telah Allah lakukan terhadap kebutuhan orang-orang mukmin dari kalangan umat Nabi Muhammad.
Jadi ditanya oleh orang malaikat, fayaqulu, kemudian Jibril menjawab, innallaha ta'ala nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'atan. Kata Jibril, sesungguhnya Allah melihat kepada mereka, mengampuni mereka dan memaafkan mereka. Jadi di malam Lailatul Qadar Allah melihat umat Nabi Muhammad, memaafkan mereka dan mengampuni mereka. Illa arba'atan, kecuali 4 golongan orang. Jadi 4 ini yang tidak dilihat, tidak dimaafkan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu wa man haula wa man haula wa man haula il arba'ah. Kata malaikat tadi bertanya kembali, siapa 4 golongan itu ya Jibril? Qala, Jibril menjawab, mudminu khamrin. Pertama, orang yang menetapi minum khamr. Jadi yang senantiasa minum khamr, minuman keras. Wa aqul liwalidayhi, yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa qati'ur rahimi, yang selanjutnya adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi hubungan keluarga diputus. Kemudian wa musyahirun, dan yang keempat adalah musyahirun. Kira ya Rasulullah, kemudian ditanya, ya Rasulullah, wa manil musyahid? Siapa musyahid itu? Jadi sahabat bertanya, qala wal masarim. Kata Rasul, musyahid itu adalah masarim, yakni maksudnya adalah alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyamin. Yang dikatakan masarim itu adalah orang yang tidak berbicara pada saudaranya di atas 3 hari. Artinya tidak bertegur sapa, jadi saling bermusuhan. Maka kalau dalam kitab Kanjun Najib Masyhur, musyahid itu adalah orang yang berselisih, jadi selalu bertengkar dengan saudaranya yang lain. Mudah-mudahan malam ini malam kita tidak masuk kelompok yang 4 itu. Kalaupun ada dan di antara 4 itu ciri-ciri itu kita ada di situ, segeralah kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita punya orang tua, mintalah segera ampun, kita maaf kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah lanjut besok malam. Wallahu a'lam bishawab.